Assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini kita akan membahas tentang TPS, khususnya di pengetahuan kuantitatif. Jadi pada materi kali ini kita akan bahas tentang fungsi. Materi fungsi ini dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu selalu keluar. Dan biasanya ada satu soal tapi dengan tipe soal yang berbeda-beda di setiap codingnya. Nah, jadi di pembahasan video kali ini kita bakal bahas kira-kira tipe soal seperti apa yang tahun kemarin-kemarin itu pernah keluar gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang materi fungsi ini. Sebelum kita membahas soal-soalnya, di sini kakak mau menyinggung sedikit tentang materi fungsi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita langsung aja bahas sedikit tentang fungsi. Fungsi di sini itu bisa kita sebut sebagai pemetaan. Artinya apa? Artinya kita akan menghubungkan semua anggota himpunan A. Misalnya ada sebuah himpunan A. Nah, itu kita akan pasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Gitu. Jadi di sini clue-nya adalah yang tepat satu ini. Gitu. Nah, ini sebagai clue ya. Jadi, kita akan memasangkan anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Gitu. Misalnya gini. Misalnya di sini ada ABC. ABC ini adalah anggota himpunan A. Lalu di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Di sini ada anggota himpunan B. Gitu ya. Nah, tadi kan di dalam fungsi kita akan memasangkan atau menghubungkan si anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Artinya kita hanya boleh memasangkan si anggota himpunan A yang ABC ini satu dengan anggota himpunan B, gitu ya. Jadi nggak boleh selingkuh nih, bolehnya cuma satu gitu. Misalnya di sini kan A, misalnya saja si A ini akan kita pasangkan tepat satu dengan si satu, misalnya pasangannya satu, gitu ya. Lalu si B ini juga kita boleh masangkan cuma satu. Misalnya si B ini pasangannya adalah 2. Gitu. Lalu yang terakhir ada si C. Si C akan kita pasangkan dengan 3 gitu. Jadi si ABC ini hanya boleh punya satu pasangan aja. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang A itu dinamakan domain atau daerah asal. Gitu. Jadi daerah asalnya itu adalah yang si A, B, dan C ini. Gitu. Nah, sedangkan yang B ini dinamakan kodomain atau daerah kawan dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, di dalam fungsi ada yang namanya range. Range ini namanya daerah hasil. Daerah hasil yang mana? Yang ada di anggota himpunan B yang ada pasangannya. Berarti kan si 1, 2, dan 3 gitu. Maka range-nya adalah 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, ada range. Lalu satu lagi ada yang namanya HP atau himpunan. Kalau misalnya ditanya berarti himpunannya berapa gitu. Himpunannya adalah pasangannya antara si A sama si B. Berarti yang A itu kan di anggota himpunan A ada A, B, sama C. Nah, yang A itu pasangannya dengan 1. Berarti A, 1. Gitu. Koma lagi. B pasangannya dengan 2. Tutup kurung. Koma lagi. Nah, yang terakhir ada C. C itu pasangannya dengan 3. Gitu ya. Udah deh. Maka himpunannya adalah A,1, B,2, dan C,3. Gitu. Nah, untuk yang range ini, kenapakah yang 4 gak diikutin gitu? Nah, yang 4 itu kan gak punya pasangan. Dia gak ada hasil dari siapa gitu.
Berarti yang 4 ini tidak diikutin. Yang punya pasangan hanya yang 1, 2, dan 3. Maka range-nya adalah 1, 2, 3. Gitu. Dan himpunan ini adalah pasangan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Itu ya. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke fungsi kuadrat. Jadi nanti materi singgungan sedikit tentang fungsi ini itu akan menjadi bekal buat kita kerjain soal-soal latihan nanti. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat dulu. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya biasanya fx atau biasanya suka ditulis juga y gitu ya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu. Oke, bentuk umumnya biasanya seperti ini. Lalu di dalam fungsi kuadrat itu nanti ada yang namanya titik puncak. Titik puncak itu rumusnya min b per 2a, d per min 4a. Gitu. Dengan ini itu adalah sumbu simetrik x dan ini bisa dikatakan dengan y. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi sumbu simetri x-nya itu nilainya adalah yang min b per 2a. Gitu ya. Lalu yang D itu apakah gitu? D itu dapat dari mana gitu? D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Cari nilai D-nya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Gitu. Selanjutnya, tadi kan ada sumbu simetri X-nya itu nilainya adalah min B per 2A. Gitu. Nah, satu lagi itu ada yang namanya nanti nilai minimum atau nilai maksimum. Gitu ya. Nilai minimum atau nilai maksimum itu caranya adalah itu Y sama dengan D per min 4A. Gitu. Dengan D-nya tadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Gitu. Itu cara mencari nilai minimum atau nilai maksimumnya. Gitu. Nah, untuk lebih paham lagi tentang penggunaan rumus-rumus ini, kita coba langsung ke latihan-latihan soal mengenai fungsi ya. Sekarang kita ke masuk soal latihan yang pertama. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2019. Misalnya di sini jika A itu ada anggotanya ABCD dan di sini ada B, anggotanya adalah min 1,0,1,2, maka himpunan pasangan berturut-turut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Gitu ya. Berarti di sini menyatakan dari fungsi A ke fungsi B gitu. Di mana A tadi ada A, B, C sama D. Dan yang B-nya itu ada min 1, 0, 1, 2. Gitu. Dari option A sampai E, kira-kira yang jawabannya tepat yang mana? Gitu kan. Nah, kita tadi udah tahu mengenai kunci dari fungsi itu apa. Tadi kan di awal sudah dibahas, jadi salah satu kunci dari fungsi itu adalah memasangkan anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Artinya si anggota himpunan A ini cuma punya boleh satu pasangan. Gitu ya. Dia cuman punya satu pasangan. Jadi misalnya si A itu pasangannya min 1 atau 0 atau 1 atau 2 gitu. Jadi dia nggak boleh 2 kali punya pasangan, nggak boleh selingkuh gitu. Cuman boleh punya satu aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek nih berarti dari option A sampai E, kira-kira dia yang selingkuh yang mana gitu kan. Kita lihat yang A. Yang A di sini
ada A, ada B, ada B lagi. Berarti si B ini dia punya 2 pasangan, berarti nggak boleh dong. Berarti ini salah. Yang ini bukan fungsi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang option B. Di sini ada C, di sini ada C. Selingkuh juga berarti. Berarti ini bukan fungsi. Gitu. Karena cuman boleh punya satu pasangan aja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat option C. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, dan di sini ada D. Gitu. Berarti di C ini setiap anggota A punya satu pasangan di anggota B. Gitu ya. Nah, berarti ini benar nih. Ini adalah fungsi namanya. Setiap anggota A punya pasangan dan hanya satu pasangan doang di anggota B. Gitu. Nah, sekarang kita coba cek yang D salahnya di mana. Yang D di sini ada 0, min 1, 1 sama 2. Nah, kalau yang D ini itu adalah menyatakan fungsi dari B ke A, kebalikan gitu ya. Jadi dia adalah fungsi B ke A, bukan fungsi A ke B gitu. Nah, sekarang yang E. Yang E di sini ada min 1, 0, 1, dan 2. Sama. Nah, yang E ini itu adalah menyatakan dari fungsi dari B ke A gitu. Sedangkan yang ditanya adalah tadi ini fungsi dari A ke B gitu. Berarti otomatis yang D salah, yang E salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi intinya dari fungsi dari A ke B itu yang A itu hanya boleh punya satu pasangan. Artinya dia hanya satu kali muncul di dalam himpunannya gitu. Oke, kita lanjut ke next soal. Selanjutnya di sini masih ada soal SBMPTN tahun 2019. Soalnya adalah di antara tabel berikut ini yang menyatakan Y sebagai fungsi X adalah gitu. Di sini yang menyatakan Y sebagai fungsi X gitu. Berarti Y ini adalah hasil dan fungsi X-nya itu adalah daerah awal gitu kan. Berarti di sini dari X ke Y gitu. Nah, tadi kalau misalnya ada sebuah fungsi, berarti dari A ke B itu hanya boleh punya satu pasangan. Berarti kalau di sini dari X ke Y itu si X cuman boleh satu pasangan gitu. Nah, sekarang kita cari di mana nilai X-nya ini itu hanya punya satu pasangan atau dia tidak ada angka yang sama yang muncul 2 kali atau lebih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A itu ada angka double enggak di X-nya? Ada, yaitu di sini 3 sama 3. Gitu, ada angka double berarti dia bukan fungsi. Nah, yang B kita lihat ada angka double enggak? Ada, min 1 sama min 1. Berarti dia bukan fungsi. Nah, yang C dia ada 0 sama 0. Maka dia bukan fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang D. Yang D ada min 4, min 1, 3, 1, sama 5. Nah, yang D ini X-nya itu beda-beda angka atau tidak ada yang muncul 2 kali. Artinya, si X ini punya satu tepat pasangan di anggota Y. Berarti yang ini benar. Gitu ya. Nah, yang D salahnya di mana? Yang D jelas salah. Karena di sini min 2-nya muncul 2 kali, berarti si min 2 punya 2 pasangan. Dan itu nggak boleh gitu. Berarti ini salah. Dan jawaban yang benarnya adalah yang D. Gitu. Karena hanya boleh punya satu pasangan saja gitu ya. Nah, sekarang kita ke next soal dulu. Bagi yang udah mulai pusing-pusing nih, coba di pause dulu videonya, terus coba tarik napas atau minum dulu sebentar gitu ya. Nah, kalau misalnya udah
agak adem sedikit. Nah, baru deh di play lagi videonya. Kita ke gitu ya. soal berikutnya. Semangat terus buat connect soal. Di sini ada soal UTBK tahun 2020. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan fx kuadrat plus 10 sama dengan min 7 fx, untuk nilai fx-nya adalah 3 min x, maka yang dicari adalah X1 plus X2 gitu. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, yang fx-nya ini, kita harus masukkan ke persamaan ini gitu. Jadi, tadi kan persamaan di awalnya adalah fx kuadrat plus 10 sama dengan min 7 fx gitu ya. Nah, sekarang nilai fx-nya kita substitusi. Fx itu tadi nilainya adalah 3 min x, berarti ini 3 min x dikuadratin plus 10 sama dengan min 7, fx-nya diganti lagi jadi 3 min x. Oke, gitu ya. Nah, sekarang si 3 min x ini dikuadratin, kita ubah. Jadi, kalau misalnya cara gampangnya misalnya ada A min B dikuadratin, itu cara gampangnya adalah A kuadrat min, ini yang depannya itu dikuadratin dulu jadinya A kuadrat, lalu pangkatnya dikali A dikali B, tandanya min, tetap min kan ini, maka ini diubah jadi min. Terus tadi si 2 ini dikali sama A dikali sama B gitu, jadi min 2AB. Lalu yang belakangnya B-nya dikuadratin. Karena di sini min dikuadratin jadinya plus B kuadrat. Gitu, bentuk sederhana dari A min B dikuadratin adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Gitu. Maka si 3 min X kuadrat ini caranya adalah si 3-nya dulu dikuadratin jadinya 9. Lalu ini tandanya min, 2 dikali 3, 6, dikali X, berarti jadinya 6X. Gitu. Lalu yang terakhir, yang belakangnya, min X dikuadratin, jadinya plus X kuadrat. Gitu ya. Plus 10 sama dengan min 7-nya, kita kalikan ke dalam sini. Min 7 kali 3, berarti min 21. Min 7 kali min X, jadinya plus 7X. Gitu ya. Kenapa plus? Karena di sini min, di sini min. Gitu, min kali min plus, oke. Nah, sekarang kita pindah ke ruas kiri semua dulu biar lebih gampang. Gitu. Di sini X kuadrat kita taruh X kuadrat dulu aja biar lebih gampang. Terus di sini ada min 6X. Di sini ada 9 plus 10 jadinya plus 19. Oke. Di sini ada min 21, dipindah ke ruas kiri, jadinya plus 21. Di sini ada plus 7x, pindah ke ruas kiri, jadinya min 7x gitu. Sama dengan 0. Oke. Nah, lalu kita sederhanakan. Berarti di sini x kuadratnya tetap. Di sini ada min 7x. Oh, ini min 6x sama min 7x. Min 6x, min 7x jadinya min 13x gitu. Min 13x. Oke. Nah, terus yang terakhir di sini ada 19 ditambah 21. Hasilnya adalah 40 plus 40 sama dengan 0. Gitu ya. Maka kita udah bisa nih lihat di sini. X kuadrat min 3x plus 40 sama dengan 0 gitu ya. Ini kan sama aja bentuknya kayak ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu. Sedangkan yang dicari itu adalah x1 plus x2. Oke, x1 plus x2 itu di persamaan kuadrat rumusnya adalah min B per A gitu ya. Rumusnya adalah min B per A. Sekarang min B nya berapa gitu. B itu di sini kan
plus BX. Berarti di sini B-nya adalah min 13. Min 13. Gitu ya. Karena kan min B. Min 13 per A-nya berapa? Di sini A, di sini A-nya berarti 1, maka A-nya 1. Min kali min jadinya plus, kali 13 berarti plus 13 gitu. Jawabannya adalah 13 yang gitu. Nah, sekarang kalau misalnya caranya lupa nih Kak, X1 plus X2 nya min B per A gitu, gimana dong gitu kan. Nah, sekarang kan ini fungsi kuadrat. Nah, berarti kita harus cari akar-akar dari nilai si X kuadrat min 13X plus 40 tuh. Nah, sekarang kita coba cari bareng-bareng. Berarti tadi kan rumusnya adalah X kuadrat min 13X plus 40 sama dengan 0 gitu ya. Maka ini kita faktorkan dulu gitu. Di sini ada X, di sini ada X. Oke. Nah, sekarang 40 sama 13. Bilangan berapa yang kalau misalnya kita kali hasilnya adalah 40, dan kalau misalnya kita jumlah hasilnya adalah min 13 gitu. 40 itu kan bisa saja 8 kali 5 gitu kan. Di sini 8, di sini 5. Bener dong 40. Nah, sedangkan di sini harus nyari min 13. Gimana caranya dia biar min 13? Berarti di sini min 8, di sini min 5. Berarti ini min 8 dan min 5. Min 8 kali min 5, min dikali min positif, 8 kali 5 40. Berarti bilangannya di sini adalah min 8 sama min 5 sama dengan 0. Gitu. Berarti dari sini kita udah langsung bisa nemu. Di sini misalnya X1 min 8 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 8. Nah, di sini X2 min 5 sama dengan 0. Maka nilai X2-nya adalah 5. Gitu. Sedangkan tadi yang ditanya di sini X1 plus X2, berarti X1-nya 8 plus X2-nya 5 sama dengan 13 gitu. Berarti jawabannya itu sama. Yang ini sama dengan yang ini. Gitu jawabannya 13. Oke? Gitu ya. Ini untuk soal yang fungsi kuadrat. Oke, sekarang kalau ini sudah mengerti, kita coba lanjut ke next soalnya ya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang belum paham atau masih bingung-bingung, coba diputar ulang ke belakang videonya, atau kalau misalnya masih belum paham juga, boleh komen di kolom komentar atau bisa hubungi WA yang ada di deskripsi video ini. Gitu, oke. Sekarang kita lanjut ke next soal aja ya. Soal terakhir ini masih tentang fungsi kuadrat juga. Jadi di sini jika fungsi kuadrat fx adalah ax kuadrat plus bx plus c melalui titik 0,8 dan mempunyai nilai minimum 4 untuk x-nya 2. Maka yang dicari adalah nilai A min B min C gitu. Nah, untuk mencari nilai A min B min C, berarti kan kita harus tahu nih nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Gitu kan. Gimana cara cari taunya? Gitu. Di clue yang pertama, di sini melalui titik 0,8. Berarti nilai X-nya adalah 0 dan nilai titik Y-nya atau nilai titik Fx-nya itu adalah 8 gitu. Maka di sini tadi Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C gitu kan. Nah, Fx-nya nilainya adalah 8 dan A-nya belum tahu. Terus X-nya kita masukin 0, dikuadratin, B, X-nya masukin 0, plus C. Maka di sini
8, A dikali 0 kuadrat tetap 0, B dikali 0 tetap 0, plus C gitu. Maka di sini kita bisa tahu nilai C adalah 8. Maka kita masukin di sini nilai C-nya 8. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai A sama B-nya berapa gitu. Clue-nya di mana? Clue-nya ada di nilai minimumnya 4 untuk X-nya sama dengan 2. Tadi kan di awal kita sudah bahas kalau cari nilai minimum itu rumusnya adalah D per min 4A gitu. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4 AC per min 4A gitu kan. Kita tinggal substitusi nilai B, A, sama C ke nilai minimum ini yang Y gitu, oke. Nah, sekarang kan kita nilai C-nya udah tahu, A-nya belum tahu, B-nya belum tahu gitu. Nah, ada satu clue lagi yang belum kita cari, yaitu di nilai X sama dengan 2. Nilai X sama dengan 2 berarti sumbu simetri X-nya sama dengan 2. Tadi di awal sudah kita bahas, kalau misalnya cari sumbu simetri X, itu cara nyarinya adalah min B per 2A. Gitu ya. Nah, sekarang nilai X-nya kita udah tahu 2. Berarti nilai X-nya 2. Sama dengan min B per 2A. Gitu. Nah, si 2A-nya dipindah ruas, jadinya dikali 2 dikali 2A sama dengan min B. Oke, 2 dikali 2A itu adalah 4A sama dengan min B. Nah, di sini berarti nilai B sama dengan min 4A. Gitu ya. Minnya kita pindahin ruas, atau ini sama-sama kita kali min 1. Jadinya ini min 4A sama dengan min B dikali min 1, jadinya B. Gitu, maka kita udah dapat nih nilai B-nya min 4A. Masukin atau substitusi ke nilai Y ini. Berarti Y sama dengan B kuadrat. Tadi nilai B-nya di sini min 4A. Maka kita substitusi min 4A dikuadratin dikurang 4 kali A, C-nya itu 8. Oke, per min 4A. Gitu aja ya. Nah, sekarang Y-nya tadi nilai minimumnya adalah 4. Gitu. Maka di sini kita sederhanain, min 4A dikuadratin jadinya 16A kuadrat dikurang 4 dikali 8 32 dikali A jadinya 32A. Oke, per min 4A gitu. Sekarang min 4-nya kita pindahin ke ruas kiri, jadinya 4 dikali min 4A itu adalah min 16A sama dengan 16A kuadrat min 32A gitu. Nah, sekarang semuanya kita pindahin ke ruas kanan aja. Berarti di sini jadinya 0. Di sini ada 16A kuadrat min 32A. Lalu di sini plus 16A. Gitu. Maka di sini 0 sama dengan 16A kuadrat min 32A plus 16A. Berarti sisa min 16A. Oke, maka di sini kita bisa cari nilai faktornya. 16-nya dikeluarin, 16A-nya dikeluarin. Lalu di sini ada A min 1. Gitu. Karena kan 16A dikali A, 16A kuadrat. Lalu 16A dikali min 1 jadinya min 16A. Gitu. Kita cari faktornya. Berarti kalau udah seperti ini, kita dapat faktornya X-nya maaf. Berarti di sini faktornya A-nya itu bisa saja 0 atau di sini kan A min 1 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 1. Gitu.
A-nya bisa saja 0, bisa saja 1 gitu. Nah, 0 itu tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena kalau misalnya kita substitusi ke persamaan ini, bilangan berapapun dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Berarti nilai ini tidak masuk. Berarti kita pakai yang A-nya itu adalah nilainya 1 gitu. Maka di sini kita bisa bisa tahu nih nilai A-nya 1. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai B-nya. B-nya didapat dari mana? Dari persamaan yang ini tadi. Nilai B-nya itu sama dengan min 4A. Min 4, A-nya tadi kita nemunya 1. Berarti min 4 kali 1 adalah min 4. Maka di sini B-nya min 4. Oke. Nah, udah dapat nih. A-nya dapat, B-nya dapat, C-nya juga dapat. Tinggal dihitung deh berarti A min B min C. A-nya 1, min B-nya min 4, min C, C-nya 8. 1 min 4, berarti 1 plus 4, 5. 5 min 8, berapa? Min 3, gitu. Oke, jadi hasilnya adalah min 3, gitu ya. Nah, ini tadi B-nya ini, A-nya ini, nilai C-nya ini, gitu. Dapat hasilnya adalah min 3, berarti yang B. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini untuk tipe-tipe soal yang pernah keluar di SBMPTN atau UTBK sebelumnya mengenai materi fungsi. Termasuk di sini ada fungsi kuadrat gitu. Jadi untuk latihan soal mengenai fungsi, kiranya sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan selama di penjelasan video ini, kakak mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang keliru di jawabannya, kalian boleh komen di kolom komentar atau boleh WA ke nomor yang ada di deskripsi gitu. Jangan lupa kalian gabung ke WA yang ada di deskripsi atau ke Telegram kami juga gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bantu terus channel ini untuk berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.